Kajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Badung mengungkap 6 kasus narkotika dengan meringkus 6 tersangka. Polisi masih melakukan penyelidikan di lokasi penembakan warga Australia di Munggu, Badung. Ribuan warga menyaksikan kemeriahan pawai budaya dalam Festival Karangasem 2025. Dalam kurun waktu kurang 3 bulan, Satres Narkoba Polres Badung mengungkap 6 kasus narkotika dengan meringkus 6 tersangka. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi di Kabupaten Badung. Mereka diduga terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya puluhan paket sabu-sabu dengan berat sekitar 100 gram dan 1 butir ekstasi. Kasatres Narkoba Polres Badung AKP Nyoman Sudarma menjelaskan, meski bukan satu jaringan, para tersangka sebagian besar dikendalikan narapidana dari lapas di luar Bali. Dari pengakuan daripada para tersangka ini, dia pengendalinya dari luar, ya, dari salah satu LP. Di luar Bali? Di luar Bali? Ya, di luar Bali. Kalau barangnya itu beda-beda TKP, beda-beda jaringan. Penggeledahan ditemukan di dalam rumah, secara umumnya sih. Yang kedua, ada ditemukan di dalam kos yang tersangkanya. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polres Badung mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Penembakan misterius terhadap seorang warga negara asal Australia di sebuah villa di kawasan Desa Munggu, Badung memasuki babak baru penyelidikan. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Sementara villa yang menjadi lokasi kejadian masih dalam keadaan status quo untuk kepentingan penyidikan. Dengan saat ini, olah TKP itu selalu diulangi untuk mencari bukti-bukti baru. Sejauh mana bukti tersebut bisa ditemukan kembali, walaupun kita sudah melakukan TP-TKP dari awal, sehingga villa Casa tersebut kita nyatakan masih status quo. Apabila kita menemukan bukti baru, itu mempermudah kita untuk melakukan penyelidikan. Tim Buser kembali menemukan barang bukti baru, yakni sebuah palu di pintu masuk villa. Dari barcode yang menempel di palu, polisi menelusuri lokasi palu dibeli sehingga bisa mengetahui jejak pelaku. Polisi saat ini sudah mengumpulkan banyak barang bukti, antara lain belasan selongsong peluru dan proyektil yang masih aktif. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga meminta seluruh sekolah dasar di Kabupaten Bangli agar menjalankan petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Bangli, Komang Pariarta, berdasarkan pengalaman ada beberapa sekolah dasar di Bangli yang minim menerima siswa baru.
Disdipora akan memantau setiap sekolah untuk memastikan petunjuk teknis SPMB 2025, terutama pada jalur domisili agar benar-benar berjalan baik. Komang berharap dengan petunjuk teknis ini, tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan tidak favorit. Di samping kita menetapkan regulasi, berdasarkan wilayah itu kita juga turun ke lapangan, melihat kedekatan sekolah dengan sekolah lain. Semoga tidak terjadi irisan di kemudian hari ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk SPMB tahun ini terdapat 4 jalur, yaitu jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua. Sedangkan untuk daya tampung tingkat sekolah dasar, sebanyak 28 siswa per rombongan belajar. Hingga saat ini di Kabupaten Bangli terdapat 166 SD, baik negeri dan swasta, dan Disdipora yakin seluruh calon siswa yang akan masuk jenjang SD bisa tertampung dengan baik. Untuk pendaftaran SPMB jenjang sekolah dasar di Bangli berlangsung mulai tanggal 1 Juli hingga 5 Juli 2025. Pengumuman 14 Juli 2025 dan daftar ulang 15 Juli hingga 17 Juli 2025. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.